Selamat sore, Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, setelah tertunda karena kondisi kesehatan, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang. Dua saksi dipanggil menghadap majelis hakim untuk memberikan kesaksian terkait adanya unsur tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan Chromebook. Dan untuk informasi terkini kami terhubung dengan jurnalis Metro TV Indira Pramesti serta juru kamera Yohanes Bosco dari PN Tipikor Jakarta. Indira, bagaimana berlangsungnya agenda pemeriksaan saksi atas kasus Chromebook? Baik, selamat sore Febrian dan juga pemirsa. Setelah terlaksana sidang lanjutan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi terhadap pengadaan laptop berbasis Chromebook oleh mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, di mana sebelumnya memang sidang ini sempat tertunda imbas kondisi kesehatan dari terdakwa sendiri, yang pada akhirnya kuasa hukum Nadiem memberikan keterangan bahwa nantinya Nadiem akan dijadwalkan menjalani tindakan medis berupa operasi setelah melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan. Dan pada agenda hari ini, agenda yang dilaksanakan yaitu agenda riksa saksi, di mana saat ini dihadirkan dua saksi yang dihadapkan kepada majelis hakim, dan salah satu saksi hadir dari Kepala Subdirektorat Ketentuan Umum Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan surat paksa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Medi Jati, yang dihadirkan secara sebagai ahli pajak. Dan kehadiran dari ahli pajak ini guna untuk memberikan penjelasan terkait aspek perpajakan dalam pengadaan proyek teknologi pendidikan yang menjadi pokok masalah dari dugaan kasus korupsi ini. Dan memang pada akhir persidangan Nadiem sendiri memberikan keterangan bahwa SPT 809 miliar itu merupakan SPT milik Gojek dan tidak ada kaitannya dengan SPT milik PT Akap. Dan meskipun begitu, memang dari dua saksi ahli sendiri menyatakan hal yang cukup berbeda dengan pernyataan Nadiem, di mana saksi ahli menyatakan bahwa transaksi dikembalikan kepada PT Akap karena hutang dari PT GI sebesar 809 miliar. Dan Nadiem kembali menekankan bahwa memang dari adanya SPT tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan pengadaan Chromebook ini sendiri. Dan agenda pemeriksaan saksi ini berlangsung dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, di mana dalam perkara ini Nadiem Makarim didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan sejumlah pihak lainnya, yang diadakan sidang di dalam waktu yang berbeda. Dan juga jaksa menyebut bahwa dugaan korupsi ini muncul karena memang tidak sesuai dengan prinsip perencanaan serta melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berdampak pada kerugian negara dalam jumlah yang besar. Dan memang kasus pengadaan ini berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan 2022, dan secara rinci kerugian negara sendiri diperkirakan mencapai 2,18 triliun, yang terdiri dari 1,56 triliunnya terkait program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek, sedangkan kerugian sebesar 44,05 juta miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 621,39 miliar akibat adanya pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat bagi bangsa dan juga negara. Dan majelis hakim akan melanjutkan persidangan ini sesuai dengan perkembangan pemeriksaan saksi hari ini dan serta sesuai dengan kondisi kesehatan terdakwa dalam mengikuti proses hukum dari persidangan. Kembali ke studio, Febrian. Indira Pramesti, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.